1, 2, 3. Selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan, nama saya Aurelia Enrico, biasa dipanggil Aurel atau bisa juga Enrico. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang topik yang berkaitan dengan sekolah, khususnya sekolah anak-anak remaja yang masih berada di jenjang SMP dan SMA. Saya itu meyakini kalau sebenarnya anak-anak remaja itu tuh seharusnya memulai sekolah mereka tuh lebih siap, karena kita itu punya tubuh yang memiliki jam biologis alami. Jadi tubuh kita itu tuh tahu kalau kapan harus tidur atau kapan harus bangun gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada di sini yang susah bangun pagi nggak? Dia. Ya, kebanyakan pasti susah bangun pagi. Nah, itu tuh karena khususnya nih pada badan tubuh remaja itu tuh mereka tuh mengalami yang namanya puber. Ketika mereka puber, itu tuh tubuh mereka mengalami delay dibandingkan orang-orang dewasa dan juga anak-anak. Jadi kalau misalnya, ada yang tahu nggak hormon yang membuat kita mengantuk? Apa itu? Jadi kalau mungkin pernah dengar hormon melatonin. Jadi itu hormon yang bikin kita mengantuk. Nah, biasanya kalau orang dewasa atau anak-anak itu tuh dia produksi hormon itu tuh pada jam 9 atau hampir jam 10 gitu. Tapi khususnya pada tubuh remaja yang mengalami puber, itu tuh mereka lebih delay sekitar 2 jam. Jadi misalnya normalnya jam 9, jadi orang-orang bisa mulai ngantuk dan bisa tidur jam 10. Tapi pada remaja, itu tuh mereka mulai ngantuk mungkin sekitar lewat jam 11 atau jam 12 gitu. Nah, bayangin kalau misalnya kalian bangun kakak itu cuma dulu waktu SMP atau SMA bangunnya jam berapa? Jam 7 kurang. Bangunnya? Iya. Bangunnya 7 kurang? Iya. Bangunnya atau Sekitar mulai? 6.45. Oh iya. Iya. Ya lumayan lah ya. Iya. Terus kalau Anda Pak putih 5.30. 5.30. Jadi kira-kira anak-anak remaja itu tuh bangunnya tuh mungkin kalau kita beranggapan mereka mulai ngantuk jam 11, terus baru mulai tidur jam 12, berarti mereka itu baru tidur sekitar 5-6 jam. Nah, dari sana kita tahu kalau mereka tuh sebenarnya kurang tidur. Padahal sebenarnya mungkin ada juga orang yang bilang, aku tidurnya 8 jam nih, udah cukup gitu. Tapi sebenarnya angka 8 jam itu tuh hanya jumlah minimal yang dianjurkan untuk tidur. Jadi itu udah maksimum lah gitu. Jadi kayak kalau anggapannya kalian cuma tidur 6 jam, pasti ada yang namanya kurang tidur. Kurang tidur itu bisa menyebabkan apa? Misalnya ya jadi mudah emosi, mudah marah, terus kalau misalnya aktivitas juga kurang fokus. Terus kalau saya sendiri juga begitu. Kalau mungkin orang-orang juga bakal bilang kayak, anak-anak remaja itu tuh lagi puber, mudah marah, mudah emosi. Nah, mungkin itu salah satu yang menyebabkan perilaku para remaja itu, yaitu kurang tidur. Maka dari itu saya yakin bahwa anak-anak remaja itu perlu tidur yang lebih cukup dan mungkin bisa juga didukung dengan jam sekolah yang dimulai lebih siang. Nah, kalau misalnya jam ini kita benar-benar praktekkan, kira-kira ada beberapa benefit yang bisa didapatkan dari bagi remaja-remaja ini. Yang pastinya mereka bakal tidur lebih cukup. Kalau misalnya mereka tidur lebih cukup, yang
pasti kesehatan fisik, kesehatan mental mereka pun akan lebih baik. Terus nantinya juga untuk menghadapi sekolah mereka akan lebih siap dan lebih fresh lah pikirannya gitu. Nah kalau misalnya mereka menyambut sekolah dengan baik, dengan kondisi tubuh yang baik, pikiran yang baik, pasti akan mempengaruhi bagaimana mereka menyerap pelajaran yang ada di sekolah. Maka dari itu, benefit lainnya ya mereka pasti akan lebih baik dalam performance dalam akademik mereka. Nah setelah itu kalau mereka mendapatkan tidur yang cukup itu juga mungkin akan berpengaruh juga baik kepada orang-orang sekitarnya, dengan tidak mudah marah dan lebih fokus kalau menjalani sesuatu, pasti hasilnya akan lebih baik. Jadi kalau kira-kira dari kalian apakah ada yang mendukung kalau misalnya anak remaja tidur lebih Setuju. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.